Ini kita lagi ngapain, Mas? Ini lagi mau mencari bibit ya, bibit buat bahan bonsai mame dari beringin biasa, beringin lokal. Ini tumbuhnya di batu ya? Iya, tumbuh di batu. Apa ada perbedaan antara beringin yang asalnya tumbuh di tanah biasa dan di batu? Sama saja sih sebenarnya. Ini kan cuma beringin itu kan tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja. Bisa di batu, bahkan bisa tumbuh di tumbuhan lain. Seperti benalu gitu? Nah, seperti benalu kalau cilik enggak. Sak mendi bit, gak kurang ta. beten pas. Ya, nanti kita pindah ke botol aqua ini. Bicaraan bolongin lo am. Itu pinggir. Nah, Jangan lupa dikasih lubang ya kalau nanti pindah ke tempat yang lain, ke polybag atau ke bekas botol seperti ini. Ya, ini hati-hati sekali Mas ini ngambilnya. takutnya nanti ada yang luka, kasihan. Kalau dicabut gitu aja resikonya besar nggak? Resikonya kan bisa patah di tempat yang seharusnya bisa diekspos, nanti patah kan eman-eman. Kalau ini kan ukurannya kecil, kalau dia dibiarkan kecil gini terus nanti termasuk jenis apa ini bonsainya? Ini termasuk mame ini. Mame. Ada kategorinya? Kategorinya kalau mame kan di bawah 5 cm ke bawah. Di bawah 5 Pertama-tama, cm? iya. Nah, ini termasuk di bawah 5 cm. Jadi tingginya di bawah 5 5 cm. cm. Ya, jadi yang Ini muncul, termasuk mame ini ya? ya, yang muncul ke permukaan dari apa namanya, media tanamnya itu yang muncul kan cuma sekitar 5 cm. Jadi jarak dihitung dari permukaan media tanamnya ke puncak paling tingginya itu maksimal 5 cm. 5 cm. Terus kalau dari segi harga antara bonsai yang mame sama yang lebih besar lagi itu sama atau gimana? Ya beda. Beda. Lebih mahal yang mana? Mahal yang gede. Kalau Semakin gede. ya, Ya, tapi bukan yang gede beneran. Pokoknya yang tetap di pakemnya bonsai gitu. Bukan yang gede-gede banget. Kalau gede-gede banget pohon, bukan bonsai lagi. Ya, betul sekali. Ini yang bikin sulit diambil apa Mas ini? Penyebabnya? Dia masuk ke batu. Harusnya diambil sama batu-batunya, ini bagus. Oh iya. Ternyata akarnya dalam ya. Iya, akarnya dalam. Akar tunggangnya udah masuk banget nih. Misalnya dicabut kan patah kan bagian bawahnya, itu masih bisa hidup nggak? Masih, kalau beringin masih. Syaratnya asal masih ada akar-akarnya gitu walaupun sedikit. Nggak ada akarnya juga masih bisa dia. Wih, Dia paling hebat itu. jadi untuk latihan pemula bagi pembuat bonsai pemula, beringin pilihan yang terbaik. Terbaik itu beringin. Selain mudah didapat, terus perawatannya juga mudah, nggak terlalu ribet, dibentuknya juga gampang, udah patah. Terus jadinya juga bagus. Ditarik juga, kasihan. Taruh air. Kayaknya taruh. Ke mana Pak? Hah? Ke mana? Betul, maksudnya Oh, iya. diamankan. Kita lihat dari sebelah sini. Ternyata dalam sekali ya. Kelihatannya saja yang dangkal. Kalau misalnya profesi hanya mencari bibitan gitu, berburu di alam lalu dijual, itu harganya berapa kira-kira Mas? Tanpa diolah. Tergantung ya. Tergantung, kalau kayak yang kecil-kecil gini sih paling 15.000 sampai 20 ribuan lah.
Itu yang asli tanpa pengolahannya, asal berburu saja. Masih bentukan alam. Tapi kalau kita bisa berburu banyak ya lumayan hasilnya ya. Iya, kalau bisa banyak. Seperti dalam satu batu ini kita bisa ketemu berapa benih, ini banyak sekali ini. Dia kayak hasil itu. Asik. Untuk membuat daunnya lebat ini apakah ada cara tertentu, Mas? Sama medianya kalau subur dia cepat lebat. Jadi perawatan pemupukan gitu. Nah, madai mau nanti nak? Iya. Permisi sebentar, Mas. Bentar, ini nanti dirapikan ini. Oh ya, kita sudah berhasil ya mengeluarkan benihnya, bibit beringinnya. Ini kan hancur ya. Yang mana? Sebelah sini ini. Oke. Nah, ini kan sebelah yang hancur. Yang hancur itu diusahakan dibuang. Dirapikan. Kenapa? Iya. Dirapikan, baru ditanam lagi. Itu. Ini Oke, nanti modelnya seperti itu. kita nggak kalau model seperti ini. Oh, bagus itu. Oke. Cari tanah. Ya, sekarang kita mencari tanah untuk sebagai media tanamnya. Bagus, yang agak poros. Sepertinya bonsai mami ini yang biasa ditaruh di meja-meja kantoran gitu ya. Biar sekali. Oh ya, untuk jenis tanah, misalnya kan kita berburu di hutan gitu, jenis tanah yang bagus untuk diambil yang bagaimana? Kan kadang ada tanah yang keras, tanah yang hancur seperti ini, Kalau bisa cari tanah yang seperti ini, yang hancur ini. yang hancur begini. Iya. Bedanya dengan tanah keras gimana? Kalau tanah keras dia tidak poros, sama air dia nggak mau cepat turun airnya, jadi dia tetap nyimpen air di situ terus. Dan malah bahaya. Malah bahaya buat untuk kelangsungan akarnya, jadi akarnya bisa mati, Membusuk gitu ya? busuk. Nah, Nah ini kalau ada yang agak hitam-hitam ini, ada agak merah-merah ini sebenarnya bukan karena tanahnya berbeda, enggak, tapi ini tanah yang sudah bercampur dengan humus. Oh, malah bagus. Tanah merah yang bercampur humus ini sebenarnya. Iya. Ya, tanahnya dihaluskan dulu teman-teman. Dihaluskan dulu sebelum langsung dimasukkan ke wadahnya. Ini sore gak dikai watu-watu tau gak kegeden bolongan itu. Oh. Ano kopi gitu. Kerikil ya, kerikil. Jadi kita Karena ini kerikil dikasih kerikil dulu ya. Oh. Ini tujuannya apa Mas? Kok dikasih kerikil? kita airnya bisa cepat turun. Terus supaya tanah juga tidak ikut turun nanti. Tidak terbuang gitu ya. Buang ya. Saat disiram ini seperti metode penyaringan gitu. Sip. Nak, kasih kerikil, masa sip. Ya, jadi misalnya kita mau berburu, kita bisa siap-siap bawa kerikil. Oh enggak ya, karena nanti ditukar lagi di rumah. Tanam lagi di rumah. Tanam lagi di rumah. Oke. Ya, komposisi kerikilnya ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Ini contoh saja, banyak pilihan. Ini yang kita lakukan saat ini. Ya, nanti diisi tanah. Sampun Mas Asif. Air dari tanah. Lalu dimasukkan dulu bonsainya. Pengen bentuk yang seperti apa? Ya, yang menjorok keluar. Ini ya. Oke. Terus tanahnya masukkan. Ayo isi tanah Mas Asif. Itu, Mas. Jadi lagi. Oke, benar sekali. Dipadatkan? Iya, benar.
Ternyata betul, anak ini betul. sudah hebat ini. Ini calon-calon pembonsai ini. Udah biarin segitu aja nak. Ya, ampun masa sih. Mana? Calon pembonsai kita ini. Oke, thank you. Udah segitu aja. Ya, oke teman-teman, begitulah proses berburu benih bonsai pohon beringin lokal diambil langsung dari batu karang besar di tepi laut, ya, tepi pantai ini. Dengan media tanam tanah merah yang mudah dihancurkan, jangan yang ambil yang keras. Lalu jangan lupa di bawahnya itu dikasih kerikil agar saat disiram airnya tidak ikut hanyut bersama air. Oke, ada pesan terakhir Mas sebelum kita selesai? Ulhar cacing nak. Membuat bonsai tidak harus dari bibit yang mahal, tapi bibit yang sederhana juga bisa dan bisa menjadi kualitas yang bagus. Oke, ya, terima kasih, sampai jumpa lagi.